Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistya Budi Ratna Kartika, NIM 1901153. Di sini saya akan membawakan presentasi tugas dari analisa dan perancangan sistem informasi. Langsung ke presentasi. Analisa sistem informasi penjualan barang toko ACC. Profil toko ACC. Toko ACC adalah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan baik sembako maupun berbagai kebutuhan lainnya. Toko ini sudah cukup lama berdiri di daerah Jangli, tepatnya berada di Jalan Jangli Raya nomor 58 Jatingaleh, Semarang. Toko ini pernah berjaya di tahun 80-90-an. Dulu karyawannya ada banyak. Kini setelah marak minimarket, toko ini agak sepi, namun masih punya beberapa pelanggan setia. Toko ACC bisa dikatakan sebagai grosir bagi pedagang kecil-kecilan yang membuka warung eceran di rumah. Sekarang toko ini memiliki 2 pelayan untuk membantu dalam melayani pembeli. Pengamatan. Toko kelontong adalah sebuah toko yang menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, yang umumnya mudah diakses umum dan bersifat lokal. Toko semacam ini umumnya berlokasi di jalan yang ramai. Toko kelontong sering ditemukan di daerah perumahan padat perkotaan. Kebanyakan toko kelontong masih bersifat tradisional dan konvensional, di mana pembeli tidak bisa mengambil barangnya sendiri, tetapi dilayani oleh pelayan toko. Toko ACC adalah salah satu contoh toko kelontong di daerah Jangli, Semarang. Identifikasi. Adapun permasalahan yang terjadi pada sistem manual di toko ACC adalah 1. Tidak adanya catatan dari transaksi penjualan yang bisa direkod. 2. Bukti transaksi penjualan yang diserahkan ke konsumen hanya berupa catatan pada secari kertas tanpa ada kopiannya. 3. Persediaan barang tidak tercatat dan terkontrol. 4. Proses pendataan stok barang yang susah dan memakan waktu. Pemecahan masalah. Dari hasil pengamatan dan identifikasi untuk mendapatkan pemecahan masalah yang terjadi, saya melakukan analisa sistem. Untuk metode analisa sistem yang saya gunakan adalah metode PIECES, Performance Information Economic Controlling Efficiency and Service. Tabel analisis. Komponen PIECES. Performance. Masalah yang ditemukan mengandalkan ingatan manusia. Pemecahan masalah dengan menggunakan sistem. Information. Masih berupa secari kertas tanpa ada copy data. Pemecahan masalah langsung diprint dari mesin kasir setelah transaksi. Ekonomi. Masalah yang ditemukan masih menggunakan kertas bekas bungkus rokok, kemudian ballpoint. Pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan sistem. Kontrol. Masalah yang ditemukan mengandalkan manusia atau pegawai, jadi tidak terkendali. Pemecahan masalah dengan sistem semua lebih terkendali. Efisien. Masalah yang ditemukan boros tenaga dan waktu. Pemecahan masalah dengan menggunakan sistem lebih cepat. Service. Kebutuhan akan data belum terpenuhi. Dengan sistem, data dapat terekod dan dapat digunakan sewaktu-waktu. Untuk membangun sistem ini, kebutuhan akan software yaitu sistem operasi Windows 10. Kemudian database menggunakan Microsoft Access dan bahasa pemrograman yaitu PHP-MyAdmin. Kebutuhan akan hardware yaitu jaringan internet atau WiFi di sini. Kemudian kabel jaringan, 3 printer, 4 komputer. Kemudian kebutuhan
brandware, yaitu admin yang menjalankan. Sistem FOD sistem lama atau flowchart-nya yaitu di sini pada transaksi pembayaran, kasir membuatkan nota pada sari kertas bungkus rokok tadi, dan nota langsung diserahkan ke pembeli tanpa ada rangkap nota. Jadi transaksi tidak terrekod. FOD sistem baru, yakni flowchart-nya di sini kasir atau admin yaitu input data barang, baik barang masuk maupun keluar. Barang masuk itu barang dari supplier, semua diinput. Untuk barang keluar adalah barang yang dibeli oleh pembeli. Semua inputan data barang ini masuk dalam database penjualan. Untuk transaksi pembelian, kemudian setelah barang di input, kemudian dicetakkan nota. Nota ini dicetak rangkap 2. Yang satu diserahkan ke pembeli, yang nomor 2 ini disimpan oleh kasir atau pihak toko dan disimpan berdasarkan nomor nota. Kemudian ini dari dalam database ini semua transaksi tersimpan dan bisa dilaporkan setiap waktu. Laporan ini dicetak 2, yang satu diserahkan ke pimpinan, yang kedua ini diarsipkan berdasarkan tanggal oleh pihak admin. Kemudian untuk membuat sistem ini, merancang sistem ini menggunakan metode waterfall. Kemudian tahapan waterfall model adalah requirement definition, design system, coding, testing, dan maintenance. Waterfall model itu adalah salah satu metode dalam SDLC yang mempunyai ciri khas pengerjaan setiap fase dalam waterfall harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke fase selanjutnya. SDLC adalah Software Development Life Cycle, yaitu tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analisa sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi dan metode dalam mengembangkan sistem tersebut. Metode waterfall yaitu 1. Requirement definition atau analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan survei langsung ke tempat atau toko ACC dengan wawancara dengan pemilik toko guna mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk merancang sistem baru ini. Kebutuhan yang dimaksud di sini adalah menggunakan software apa dan batasan software yang diinginkan. Kemudian tahap 2 adalah desain sistem. Tahapan ini dilakukan penerjemahan syarat kebutuhan ke perancangan desain perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuatnya proses pengkodean atau coding. Desain sistem yang digunakan di sini adalah flowchart. Ketiga adalah coding. Pada tahapan ini terjadi proses penerjemahan perancangan desain ke bentuk yang dapat dimengerti mesin dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman. Di sini menggunakan Microsoft Access sebagai database dan PHP MyAdmin sebagai bahasa pemrograman. Keempat, testing. Pada tahapan ini dilakukan pengujian langsung oleh admin atau pemilik toko ACC saat ada barang masuk dan keluar melalui proses pembayaran yang di kasir guna mengetahui apakah ada hal yang kurang sempurna sehingga dapat diperbaiki segera. Yang kelima adalah maintenance, yaitu merupakan tahap akhir dari metode waterfall. Sistem yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaan untuk meningkatkan kinerja sistem. Saran dan kesimpulan dari analisa sistem informasi penjualan barang di toko ACC dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem transaksi penjualan yang berjalan saat ini masih banyak memiliki kelemahan. Hal ini mempengaruhi efektivitas kerja, makanya di sini kami sarankan untuk membangun sistem informasi yang baru ini.
Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.